Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jedal Fariji Wicaksana dari kelas 11 IPA 1 akan menceritakan biografi dari Muhammad Hatta. Ya, kita mulai saja. Muhammad Attar atau lebih dikenal dengan Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada 12 Agustus 1902. Ia anak dari Haji Muhammad Jamil dan Siti Soleha. Singkat cerita, dikisahkan selama masa kecil tahun 1902 sampai 1917, Hatta tumbuh dan bersekolah di Bukit Tinggi secara privat. Lalu, ia bersekolah di ILS di Kota Padang. Ketika bersekolah di Mulo atau SMP berbahasa Belanda, Hatta aktif sebagai bendahara JBS atau Jong Sumatran Bone, cabang Padang. Setelah lulus dari Mulo, Hatta bertolak ke Batavia, meneruskan sekolahnya di Sekolah Menengah Dagang dan lulus tahun 1921. Awal perpolitikan Hatta dimulai saat dia sekolah di Belanda. Hatta bergabung dan aktif dalam organisasi Perkumpulan Hindia yang sebenarnya adalah organisasi sosial dan kemudian berubah menjadi organisasi politik. Lalu pada tahun 1924, Perkumpulan Hindia berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia atau PI. Setelah dipimpin oleh tokoh pergerakan nasional seperti Ahmad Subarjo, Sutomo, dan lain-lain, pada tanggal 17 Januari 1926, pimpinan jatuh ke tangan Hatta, dan setelah Hatta mengundurkan diri jadi ketua pada tahun 1929, PI pun jatuh kepada pengaruh komunis dan termasuk Partai Komunis Belanda. Dan tidak lama kemudian, PNI dibubarkan oleh pengurus besarnya atas anjuran Mr. Soehartono dan diganti dengan Partai Indonesia atau Pertindo. Dengan hal ini, para pengikut Hatta di Indonesia juga membuat gerakan tandingan dengan mendirikan golongan muda yang kemudian mengganti nama menjadi Pendidikan Nasional Indonesia atau PNI. Tapi tidak lama kemudian, Hatta dan beberapa anggota PNI termasuk Syahrir ditahan di penjara Glodok, kemudian dibuang ke Digul. 1 tahun Hatta tinggal di Bovendigul, kemudian pada tahun 1936 Hatta dipindahkan ke tempat pembuangan yang lebih aman di Banda Neira. Kemudian pada tanggal 8 Maret 1943, 4 serangkai seperti Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, Ki Hajar Mas Mansur mendirikan Poetra atau Pusat Tenaga Rakyat. Pada November 1943, Angkatan Darat Jepang di Indonesia berusaha membuang Hatta ke Tokyo agar dia terpencil dari perkembangan perpolitikan. Namun, usaha tersebut gagal karena perkembangan situasi Perang Pasifik yang terus berlanjut. Setelah kejadian tersebut, Hatta kemudian banyak terlibat dalam pembentukan BPUPKI yang dibuka pada tanggal 28 Mei 1945. Badan ini menyusun rancangan undang-undang dasar yang dapat selesai pada Juli 1945. Selain di BPUPKI, Hatta juga mengikuti PPKI yang dibentuk pada awal Agustus 1945. Setelah Jepang bertekuk lutut kepada sekutu dan kemerdekaan Indonesia sudah di ambang pintu, pada tanggal 5 Agustus 1945, Subadyo Sastomo dan Subianto Jojo Hardikusumo datang membujuk Hatta untuk menyerukan pernyataan kemerdekaan. Namun, Hatta dan Soekarno menolak bujukan itu karena mereka terikat kepada janji bahwa pernyataan kemerdekaan adalah hak PPKI, bukan hak Soekarno dan Hatta. Pada tanggal 16 Agustus 1945 mulanya penyelenggaraan rapat, tetapi pada hari itu Soekarno dan Hatta dipaksa oleh para pemuda ke Rengas Dengklok. Pemuda yang memaksa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok pun akhirnya setuju dengan saran keduanya untuk membawa mereka pulang kembali ke Jakarta pada 16 Agustus malam. Sampainya di Jakarta, mereka berdua mengadakan rapat panitiaan kemerdekaan di rumah Laksamana Maeda di Jalan Lima Bonjol, menghasilkan teks proklamasi yang didikte Hatta dan ditulis oleh Soekarno. Pada 10 pagi tanggal 17 Agustus 1945, akhirnya proklamasi kemerdekaan dikumandangkan di rumah Soekarno, yaitu di Pegangsaan Timur nomor 56. Dan esok harinya dilaksanakan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 yang dihadiri oleh panitia persiapan kemerdekaan. Keterlibatan Hatta dalam organisasi tersebut akhirnya ikut mengatakan dirinya sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia bersama Soekarno. Hatta diangkat aklamasi sebagai wakil presiden pertama Republik Indonesia dan presiden pertama RI dijabat oleh Soekarno. Dalam kurun waktu 29 Januari 1949 hingga Desember 1949, ia menangkap jawaban sebagai wakil presiden, perdana menteri, sekaligus menjadi menteri pertahanan dari RIS atau Republik Indonesia Serikat. Dalam kurun waktu Desember 1949 hingga Agustus 1950, Hatta juga menangkap sebagai Menteri Luar Negeri atau Menlu. Dan akhirnya tanggal 1 Desember 1956, Hatta mundur menjadi wakil presiden karena berselisih dengan Soekarno. Dan pada akhirnya Muhammad Hatta ditetapkan sebagai pahlawan proklamator pada tahun 1986 oleh pemerintahan Soeharto. Pemerintahan memberikan gelar pahlawan proklamator kepada Bung Hatta pada 23 Oktober 1986
bersamaan dengan meninggalnya Bung Karno. Dan pada 7 November 2012, Bung Hatta secara resmi bersama dengan Bung Karno ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Dan sekian, terima kasih telah menonton video ini. Semoga pendengar sekalian dapat memahami dan mempelajari sejarah dari sisi antar tokoh.